Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Nizam Alvaro dari program studi administrasi bisnis kelas manajemen sumber daya manusia kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Ada pula topik-topik pembahasan pada kesempatan kali ini, antara lain konsep dan arti penting perencanaan sumber daya manusia, proses perencanaan sumber daya manusia, analisis kebutuhan sumber daya manusia, analisis persediaan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, analisis permintaan dan penawaran sumber daya manusia, dan yang terakhir ada sistem informasi sumber daya manusia. Baik, kita mungkin langsung ke topik pembahasan yang pertama. Mungkin dari teman-teman banyak yang masih bingung dan mempertanyakan apa sih konsep dan arti penting dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, menurut Arthur Westerman dan George W. Buchlander dalam Hadari Nawawi, mereka mendefinisikan perencanaan sumber daya ini sebagai proses untuk mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar dari organisasi. Nah, sedangkan menurut Steiner, ia berpendapat bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai suatu tujuan melalui strategi pengembangan dari kontribusi pekerjanya di masa depan. Dari kedua definisi ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Baik teman-teman, perencanaan sumber daya manusia ini menjadi suatu kegiatan proses dalam bagaimana memenuhi kebutuhan dari tenaga kerja pada saat ini dan di masa yang akan datang dalam sebuah organisasi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada saat ini, maka proses dari perencanaan sumber daya manusianya ini memiliki arti usaha untuk mengisi ataupun menutup kekurangan dari tenaga kerja, baik itu dari kualitas maupun dari segi kuantitas. Nah, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang, perencanaan sumber daya manusia ini lebih menekankan kepada adanya forecasting atau peramalan tentang ketersediaan tenaga kerja dengan dasar pada kebutuhan yang sesuai dengan rencana bisnis di masa yang akan datang. Kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu proses perencanaan sumber daya manusia. Nah, untuk proses dalam perencanaan sumber daya manusia sendiri untuk masa kini dan masa yang akan datang itu tentu sangat berkaitan dan dipengaruhi oleh dua faktor penentu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari suatu perusahaan. Menurut Hadari Nawawi, rangkaian dalam pelaksanaan sumber daya manusia yang terintegrasi dengan rencana strategi bisnis yang baik dari jangka pendek maupun jangka panjang antara lain, yaitu yang pertama melalui proses perencanaan bisnis, beberapa perusahaan maupun organisasi bisnis akan melakukan hal-hal seperti yang pertama yaitu menyusun rencana strategi bisnis dengan menggunakan perspektif jangka panjang dengan jangka waktu 5-10 tahun atau bahkan lebih untuk masa yang akan datang. Lalu yang kedua, menyusun rencana operasional bisnis yang telah dijabarkan dengan rencana strategi dalam perspektif jangka panjang dengan jangka waktu kurang lebih 3-5 tahun di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, menyusun rencana tindakan yang berupa anggaran dengan menggunakan perspektif tahunan yang telah menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama 1 tahun yang disertai dengan menyediakan anggaran tertentu untuk diwujudkan. Lalu untuk yang kedua, yaitu dalam kegiatan perencanaan sumber daya manusia, menurut Hadari Nawawi, untuk tahap yang pertama, dalam perencanaan sumber daya manusia, mengidentifikasi isu-isu yang didasarkan dengan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis dalam waktu panjang. Lalu untuk tahap yang kedua, hasil dari analisis isu-isu itu digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional dalam jangka waktu yang menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Lalu, untuk tahapan yang terakhir, hasil dari perkiraan sumber daya manusia yang tadi dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Topik pembahasan yang ketiga yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia. Arti dari analisis kebutuhan sumber daya manusia menurut Dr. Andes Melayu, SP Hasibuan, ia mendefinisikan sebagai kebutuhan atau permintaan dalam pemenuhan sumber daya manusia oleh suatu perusahaan atau organisasi merupakan rancangan kebutuhan sumber daya manusia
yang bukan hanya kuantitas untuk pemenuhan saja, melainkan juga menyangkut kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ini perlu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan tersebut agar sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Adapun faktor-faktornya itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada faktor eksternal, faktor internal, dan persediaan karyawan. Untuk faktor eksternal sendiri, faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah bahwa kondisi di lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang akan berpengaruh dengan rencana perusahaan, sehingga langsung dan tidak langsung akan berpengaruh juga pada perencanaan sumber daya manusianya. Contohnya di sini ada ekonomi nasional dan internasional. Nah, faktor ini pada dasarnya tergantung dengan kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional dan atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan suatu bisnis ataupun perusahaan. Lalu yang kedua ada hukum, politik, dan sosial. Faktor ini berdasarkan kondisi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di mana perusahaan itu beroperasional. Lalu contoh yang ketiga, dari faktor eksternal ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dan kemajuan teknologi berpengaruh kepada kecepatan dan kualitas produksi dalam bentuk teknologi baru untuk mendesain produk, produktivitas, dan kualitas produk, meningkatkan efisiensi kerja, dan termasuk juga pemberian teknologi pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Lalu untuk contoh yang terakhir, ada pasar persaingan perusahaan. Perusahaan pesaing adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam memprediksi kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya ada faktor internal. Contoh dari faktor internal yang pertama yaitu faktor prediksi produk dan penjualan. Nah, setiap organisasi atau perusahaan itu harus melakukan prediksi produk yang akan dihasilkan dan memprediksi produk yang bisa dipasarkan. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu faktor pembiayaan sumber daya manusia. Memprediksi kebutuhan sumber daya manusia setidaknya harus sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar upah atau gaji tetap sebagai pembiayaan sumber daya manusia dari persentase laba yang bisa diraih perusahaan secara berkelanjutan. Untuk contoh yang ketiga yaitu faktor pembukaan bisnis baru. Nah, pengembangan dan penambahan bisnis baru tentu akan berdampak diperlukan penambahan sumber daya manusia karena terjadinya penambahan pekerjaan dan bahkan bertambahnya jabatan baru. Lalu untuk contoh yang terakhir yaitu faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dan kebijaksanaan manajer puncak. Selanjutnya kita lanjut ke topik pembahasan yaitu analisis persediaan sumber daya manusia. Untuk yang pertama yaitu karyawan yang akan pensiun. Jumlah, waktu, dan kualifikasi sumber daya manusia yang diprediksi akan pensiun yang harus dimasukkan dalam prediksi kebutuhan sumber daya manusia sebagai pengganti pekerjaan atau jabatan yang kosong. Untuk yang kedua yaitu pengunduran diri karyawan. Memprediksi jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang akan berhenti atau keluar dan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan kesepakatan kerja bersama atau kontrak kerja yang harus diprediksi oleh penggantinya untuk mengisi kekosongan akibat dari perginya salah satu karyawan pada saat waktu yang tepat. Lalu untuk yang ketiga yaitu meninggal dunia dan sebagainya. Prediksi ini diperlukan di lingkungan perusahaan yang telah memiliki sumber daya manusia dalam jumlah banyak, yang pastinya memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Selanjutnya kita lanjut ke topik pembahasan yang kelima yaitu peramalan sumber daya manusia. Untuk peramalan sumber daya manusia sendiri di sini ada 7 hal, yaitu yang pertama ada teknik Delphi. Nah, teknik Delphi ini menggunakan keahlian sekelompok orang para perencana sebagai penengah, menyimpulkan berbagai pendapat dan melaporkan kesimpulan-kesimpulan tersebut kepada para ahli. Nah, lalu laporan yang tadi kemudian dikaji ulang dengan cara survei ulang. Kegiatan ini diulang-ulang sampai para ahli mencapai titik terangnya. Lalu yang kedua ada ekstrapolasi tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu digunakan sebagai bahan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada indeksi, teknik estimasi kebutuhan sumber daya manusia. Metode ini memperkirakan kebutuhan ketenaga kerjaan di masa depan dengan menandai tingkat-tingkat perkembangan karyawan. Lalu yang keempat ada analisis statistikal, di mana analisis ini memperhitungkan hal yang akan terjadi sebagai penyebab bergesernya kebutuhan
akan sumber daya manusia. Lalu yang kelima ada analisis anggaran, di mana apabila rencana alokasi anggaran telah didasarkan pada berbagai teknik peramalan seperti eksploitasi, indeksi, dan lain-lainnya, diharapkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan sudah mendekati kebenaran. Lalu yang keenam ada analisis kegiatan baru, yaitu memperhitungkan kebutuhan sumber daya manusia dengan memperkirakan kegiatan organisasi di masa yang akan datang. Lalu untuk yang terakhir, rancangan berbasis komputer, menggunakan serangkaian rumus-rumus matematika yang secara simulatan menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Kita lanjut ke topik pembahasan yang keenam, yaitu analisis permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Menurut Shimamura, analisis permintaan atau demand analysis menetapkan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Perkiraan sumber daya manusia ini berusaha untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia yang seperti apa di dalam organisasi demi mempertahankan pertumbuhannya, serta memanfaatkan peluang-peluang di masa yang akan datang. Yang berarti manajer wajib memikirkan masa depan dan segala kemungkinan yang akan terjadi. Nah, permintaan dalam konteks ekonomi ini didefinisikan sebagai jumlah maksimal suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Lalu untuk analisis penawaran sendiri atau supply analysis itu memiliki arti sebagai langkah lanjutan setelah memperkirakan atau membuat proyeksi kebutuhan sumber daya manusia dengan menganalisis ketersediaan tenaga kerja yang dapat diperoleh dari sumber internal maupun dari sumber eksternal. Nah, sumber internal yang dimaksud di sini adalah pegawai atau tenaga kerja saat ini yang dapat dipromosikan untuk menempati jabatan yang kosong. Sedangkan untuk eksternal sendiri adalah orang-orang dari luar organisasi yang dimana itu adalah pasar tenaga kerja yang mencakup orang-orang yang belum bekerja atau bekerja di organisasi lain. Baik teman-teman, lalu kita lanjut ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Nah, pengertian dari sistem informasi itu sendiri ialah seperangkat prosedur yang telah terorganisasi secara sistematik yang jika dilaksanakan akan menyediakan informasi yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan keputusan dan proses pengawasan. Dan untuk pengertian sistem informasi sumber daya manusia, itu pada umumnya yaitu beragam aktivitas untuk mengelola bagian administrasi maupun menunjang kegiatan manajer sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi seperti software atau aplikasi tertentu, sehingga membuat aktivitas pekerjaan menjadi lebih efisien. Baik, untuk manfaat sistem informasi sumber daya manusia itu sendiri, di sini yang pertama ada efisiensi waktu. Dengan penerapan sistem informasi ini, bisa memudahkan segala urusan administrasi menjadi lebih cepat. Contohnya saja, pengajuan cuti karyawan yang bisa langsung menggunakan aplikasi tanpa harus untuk saling bertemu, dan pihak HR bisa langsung menerima permintaan itu. Lalu untuk manfaat yang kedua, ada penghematan biaya. Tentu dengan adanya sistem informasi ini akan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencetak beberapa dokumen atau data untuk arsip dan laporan perusahaan. Dengan melalui sistem informasi dengan mudah, dapat langsung tertata dan sistematis. Lalu untuk manfaat yang terakhir yaitu memudahkan karyawan. Dengan adanya sistem informasi, tentu para karyawan juga dipermudah ketika mengurus keperluan administratif dan sekaligus mengurangi beban HR dalam melakukan hal-hal yang seharusnya karyawan bisa lakukan dengan sendiri. Lalu untuk contoh penerapan sistem informasi sumber daya manusia di sini, contohnya itu ada manajemen kehadiran karyawan. Dengan sistem informasi, para karyawan dengan mudah untuk absensi kedatangan tanpa harus bersusah payah untuk mengisi daftar hadir secara manual atau tulis tangan. Kecanggihan pendataan daftar hadir sekarang seperti menggunakan sidik jari juga sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan atau organisasi. Hal ini juga memudahkan tim HR dalam merekap data kehadiran karyawan dengan mudah, cepat, dan juga akurat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa mudah diterima dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.